terkutuk. Inilah 16 setan dan tugasnya yang menyesatkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk bukan hanya manusia saja. Allah juga menciptakan jin, Allah juga menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan iblis. Iblis dahulu kala merupakan salah satu hamba Allah, makhluk Allah yang taat, yang selalu melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Tapi berkat ada kesombongan, berkat ada merasa lebih baik daripada Nabi Adam, iblis menjadi hamba yang dilaknat oleh Allah. Iblis dikeluarkan dari surga dan kemudian beranak pinak. Iblis berjanji ingin menyesatkan manusia beserta anak turunannya. Iblis pun beranak pinak sehingga menelurkan beberapa jenis setan yang kemudian menyesatkan. Dan inilah 16 setan tersebut. Yang pertama adalah setan Zalitun. Tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja tanpa batas dan pikiran hanya ingat pada makanan. Inilah setan yang menyebabkan manusia boros, yang tidak mau berhemat, yang membuang-buang harta percuma. Pun iblis ini, setan Zalitun ini yang menyebabkan manusia selalu rakus dalam makan. Setan yang kedua adalah setan Watin. Tugasnya mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar bersangka buruk kepada Allah. Setan inilah yang menyebabkan manusia berprasangka buruk kepada Allah, sehingga orang tersebut yang terkena musibah merasa kecewa, tidak terima atas takdir yang diberikan kepadanya atas musibah yang menimpanya. Salah satu penyebabnya berburuk sangka tersebut adalah setan Watin. Setan yang ketiga adalah Awar. Setan ini bertugas menggoda raja dan orang besar agar zalim, rasa takabur dengan jabatan, membiarkan rakyat tanpa dibela, dan tidak suka mendengar nasihat ulama, menghias perempuan agar kelak mudah tergoda, dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Setan Awar ini menjadikan para pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan berbuat zalim atas kebijakan-kebijakan tersebut. Maka kita lihat banyak para pejabat yang berlaku zalim atas rakyatnya, korupsi misalkan, semena-mena misalkan, dan banyak lagi. Salah satu penyebabnya di samping kerakusan orang tersebut, para pejabat tersebut, adalah si setan Awar ini. Setan yang keempat adalah setan Hafaf. Tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum homer dan berfoya-foya. Setan Hafaf ini menyebabkan manusia sering minum homer, menjadi pemabuk. Salah satu penyebabnya adalah setan Hafaf, godaan setan Hafaf. Setan yang kelima adalah Murrah. Tugasnya mendekati ahli musik agar selalu lalai dan lengah dan melengkahkan pula para pengikut mereka. Juga mengganggu ahli-ahli ibadah ketika sedang berwudu agar mubazir, yakni menggunakan banyak air untuk berwudu. Setan Murrah ini menjadikan kita terlena atas permainan musik. Pun kalau dilihat zaman sekarang, kita akan terlena dengan permainan-permainan sosial media dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah setan Murrah yang menggoda kita. Setan yang keenam adalah setan Masud. Tugasnya menyuruh manusia supaya selalu mengumpat, fitnah dan adu domba, suka balas dendam sesama manusia. Setan inilah menyebabkan kita tidak baik hubungan sosialnya dengan manusia yang lain karena berburuk sangka, adu domba, mengumpat, memberikan fitnah. Salah satu penyebabnya adalah setan Masud. Setan yang keenam, setan yang ketujuh adalah Dasim. Tugasnya memecahkan suami istri agar suka bertengkar dan bercerai, menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya dan kepada marah yang membawa dosa. Juga menampakkan celah adik beradik sehingga mudah bertengkar dan bermuram muka. Setan Dasim ini menyebabkan keluarga kita retak, menyebabkan godaan yang terjadi dalam keluarga, menyebabkan hubungan dalam keluarga ini tidak baik-baik saja. Setan Dasim. Setan yang ke-8 adalah setan Walahan. Tugasnya menimbulkan rasa was-was dalam beribadah, khasnya ketika seseorang itu mengambil wudhu. Setan Walahan ini menyebabkan kita selalu was-was. Kita paling pernah merasa ketika ingin berwudhu, kita sudah wudhu apa belum? Kita ketika mau membasuh muka, kemudian membasuh tangan dan seterusnya, kemudian mau di akhir, kita merasa lupa. Oh, saya ini sudah membasuh tangan apa belum? Saya ini sudah mengusap sebagian rambut apa belum? Perasaan tersebut disebabkan oleh setan Walahan. Pun ketika sholat Allahu Akbar, kita merasa, oh saya ini niatnya sholat asar apa sholat maghrib, saya ini niatnya sholat isya apa sholat subuh, dan seterusnya. Perasaan was-was ketika beribadah ini salah satu penyebabnya
adalah godaan dari setan walahan. Setan yang ke-9 adalah setan lahus. Tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah. Setan lahus ini adalah setan yang mengajak kepada perbuatan yang paling dilarang, yakni murtad, menyembah selain Allah, musyrik, menyembah selain Allah. Setan lahus. Naudzubillahi min dzalik. Setan yang ke-10 namanya adalah sabrum. Tugasnya mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang terima. Setan sabrum ini selalu membisikkan kepada manusia untuk berbuat maksiat, untuk melakukan kejahatan, mencuri misalkan, membunuh misalkan, merampok misalkan. Salah satu penyebabnya adalah bisikan atau godaan dari setan sabrum. Setan yang ke-11 adalah setan miswat atau maswat. Tugasnya mempercepatkan manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat. Di samping melengah-lengahkan perbuatan amal saleh, ia gemar membawa berita dusta dan gosip liar. Setan miswat selalu membisikkan kita untuk segera melakukan maksiat, melihat hal yang dilarang misalkan di internet, menggosip kepada orang banyak misalkan. Setan miswat ini selalu membisikkan kepada kita untuk memberi kabar yang buruk, memberi pikiran untuk selalu ingin bergosip, mencari keburukan orang lain. Ini adalah setan maswat atau setan miswat. Setan yang ke-12 adalah zaktabur, zaknabur atau zalanbur. Tugasnya adalah menimbulkan rasa ujub dan takabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Setan zaktabur ini selalu membisikkan kepada kita, selalu merecoki pikiran kita, merasa bahwasanya kita ini lebih baik daripada orang lain, menjadikan kita merasa takabur, sombong, saya ini paling unggul daripada yang lain. Padahal sombong ini adalah salah satu dosa besar. Di dalam Al-Quran dijelaskan, janganlah kamu berjalan di bumi Allah dengan maroha, dengan sombong, dengan ujub, dengan merasa baik, merasa paling baik daripada yang lain. Setan ini yang menyebabkan membisikkan kepada kita merasa lebih baik kepada orang lain. Semoga kita terhindar dari merasa sombong tersebut. Setan yang ke-13 adalah hinzab. Tugasnya adalah mengganggu orang yang beribadah, khasnya yang sholat, dengan membuat manusia berasa was-was dengan amalan baik yang dilakukannya dan mencoba meruntuhkannya keyakinan terhadap agama Islam yang dianutnya. Setan hazab ini yang menyebabkan kita lalai dalam sholat. Sholat kita tidak benar. Salah satu penyebabnya adalah setan hazab. Kita lupa rakaat kita berapa, kita sudah membaca Fatihah apa belum, membaca ayat Fatihah dengan benar, melewatkan satu ayat dan lain sebagainya yang dilarang dalam sholat. Salah satu penyebabnya adalah setan hansa, setan hinsa. Setan inilah yang merecoki pikiran kita, merasa bahwasanya sholat kita ini sudah benar apa belum, sampai kita salah melakukan gerakan sholat, rukun-rukun sholat, sehingga sholat kita tidak sempurna, bahkan tidak benar. Salah satu penyebabnya adalah dirasakan was-was, ditiup rasa was-was oleh setan hansa. Setan yang ke-14 adalah setan laknis. Tugasnya adalah mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Setan laknis inilah yang menyebabkan wudu kita tidak sempurna karena merasa was-was, karena merasa tidak sempurna wudu kita. Salah satu penyebabnya adalah hembusan bisikan dari setan laknis, godaan dari setan laknis. Setan yang ke-15 adalah setan abyad. Setan yang paling berat godaannya, paling buruk sikapnya, karena tugasnya ialah menggoda para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia. Setan abyad inilah yang menggoda para nabi, yang merusuhi para nabi dalam berdakwah, bahkan menyerupai sebagai Tuhan, menyerupai sebagai malaikat Jibril, kemudian membisikkan, memfatwakan nabi ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah tugas dari setan abyad. Setan yang ke-16 adalah setan khannas. Setan yang menimbulkan was-was hati terhadap adanya Allah, adanya perkara-perkara sam'iyat, dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Allah sepanjang masa. Setan inilah menyebabkan kita lupa bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya patut untuk beribadah kepada Allah. Setan yang menyebabkan kita lalai terhadap perintah Allah sehingga kita melakukan banyak maksiat. Salah satunya adalah setan khannas. Setan khannas ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nas. Sampai dijelaskan dalam Quran surat An-Nas karena buruknya dari setan khannas ini. Itulah teman-teman penjelasan terkait setan
dan tugas-tugasnya dalam melalaikan manusia atas perintah Allah, kemudian menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Semoga kita semua selamat dari godaan para setan ini. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba yang taat, selalu melakukan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan tentang 16 setan yang selalu menggoda manusia dan membisikkan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.